Perkenalkan, saya Kurnia Megiatri, mahasiswa linguistik FIB Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pendampingan tata bahasa pada anak dengan specific language impairment. Disimak ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Yang pertama, pemahaman dan penggunaan tata bahasa merupakan area kunci kesulitan bagi beberapa anak dengan gangguan berbahasa, tentunya selain aspek-aspek berbahasa lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar studi yang membahas perawatan tata bahasa untuk anak-anak dengan specific language impairment berfokus pada mengidentifikasi teknik yang efektif untuk menyajikan target tata bahasa. Jadi banyak sekali penelitian yang saya baca, itu biasanya mereka memfokuskan bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memberikan intervensi atau pendampingan atau terapi yang efektif untuk anak-anak dengan SLI dengan fokus pokoknya itu adalah tata bahasa atau grammar. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan deskripsi data yang saya temukan. Yang pertama, ada 8 artikel ilmiah terindeks Scopus dengan kata kunci language therapy dan specific language impairment yang saya temukan. Kemarin saya menemukan dengan indeks Scopus Q1 dan dengan rentang waktu 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2021. Nah, dengan 8 artikel ini, saya perhatikan subjek penelitiannya adalah anak-anak dengan rentang usia 4 sampai 8 tahun. Kemudian secara umum, penelitian yang dilakukan melibatkan pendampingan atau terapi, atau yang di sini saya sebut intervensi ya teman-teman. Intervensi yang diberikan kepada anak-anak dengan specific language impairment. Nah, sedangkan secara khusus, intervensi yang diberikan melibatkan tata bahasa pada anak dengan specific language impairment. Jadi di sini saya akan membahas full berfokus pada tata bahasa atau grammar. Meskipun mungkin di dalam penelitiannya ada tuh yang dua domain bahasa, ada yang morfologi, ada yang dengan sinteks gitu ya. Tapi di sini fokus saya adalah dengan tata bahasa. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke pemaparan nih. Disimak ya, ini cukup banyak loh karena saya akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedur intervensinya. Yang pertama, ada artikel yang berjudul Combining Implicit and Explicit Intervention Approaches to Target Grammar in Young Children with Developmental Language Disorder. Nah, walaupun di sini judulnya adalah DLD, tapi DLD juga bisa dikategorikan sebagai Specific Language Impairment. Jadi nggak masalah gitu. Nah, terus kegiatan terapinya apa sih? Di sini mereka menggunakan implicit dan eksplisit, tapi difokuskan kepada shape coding. Nah, shape coding itu seperti apa nanti kita bahas di prosedur ya. Sebelumnya ada durasi terapi. Durasi terapinya itu 1 sesi 45 menit. Dikali 2 kali per minggu, 2 kali sesi dilakukan dalam 1 minggu dikali 5 minggu atau sama dengan 10 sesi terapi individu dan 7,5 jam terapi. Oke, bagaimana tadi dengan shape coding? Pertama, anak merevisi kosakata yang diperlukan dengan kalimat subject, verb, object. Nah, di sini adalah yang dikasih contoh adalah past tense. Contohnya I rolled Play-Doh gitu ya. Kemudian nanti anak-anak mengidentifikasi bentuk yang cocok dengan subjek, verb, dan objek itu. Nah, kalau subjek itu digunakan dengan shape oval. Jadi terapisnya menyiapkan bentuk oval gitu, entah dari kertas atau dari apapun gitu ya, sekreatif mungkin. Berbentuk oval itu menandakan subjek. Nah, nanti di oval itu dikumpulin yang subjek itu apa aja. Jadi nanti anak-anak dikasih banyak kalimat gitu, the list of the sentence. Nah, nanti terkait dengan siapa itu nanti dikumpulkan di oval. Siapa pelakunya gitu. Kemudian kata kerja yang dilakukan, apa yang dilakukan itu dikelompokkan dalam segi 6. Nah, ini kan shape ya. Kita menggunakan shape dan objek menggunakan persegi panjang begitu. Kemudian past tense ditunjukkan dengan visual dengan menggunakan panah biru menunjuk ke kiri dan ke bawah. Oh ya, ini bisa juga ternyata bukan past tense aja sebetulnya, bisa present tense, bisa future dan lain sebagainya. Nah, kenapa panahnya
biru menunjukkan ke kiri dan ke bawah. Nah, itu biasanya ada rentang waktu gitu kan, rentang waktu ada past, present, dan future. Kenapa ke kiri ya? Karena dia kan past tense gitu. Setiap alomorf direpresentasikan secara ortografis. Contohnya id, d atau t. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya sama juga nih, ternyata kegiatan terapinya ada shape coding yang berjudul artikelnya dibawakan dengan judul Evaluating the Effectiveness of Therapy Based Around Shape Coding to Develop the Use of Regular Past Tense Morphemes into Children with Language Impairments. Nah, kalau di sini jauh lebih spesifik ya, karena dia ada past tense-nya. Oke, terapinya dilakukan dengan 10 sesi, satu sesinya 30 menit. Nah, sama banget kok. Shape coding itu menggunakan shape. Itu terserah mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan jangan lupa menggunakan panah ya teman-teman. Jadi kan kita punya timeline gitu kan. Past, present, dan future sebelah sini. Future sebelah kanan, past sebelah kiri, dan di tengah-tengahnya ada present. Nah, itu untuk menunjukkan juga kepada anak-anak bahwa kita ada timeline. Kita punya timeline. Suatu kejadian itu punya timeline, begitu. Oke, baik, langsung lanjut ya ke selanjutnya. Iya, sebentar. Di sini ada judulnya Grammatical Treatment and Specific Language Impairment, Neighborhood Density and Third Person Singular S. Nah, kegiatan terapinya direct imitation of target grammatical structure dengan durasi terapi sesi 30 menit seminggu selama 6 minggu dengan total 12 sesi perawatan. Dan di sini prosedurnya dijelaskan bahwa setiap sesi pengobatan atau pendampingan intervensi itu atau terapi dimulai dengan pemeriksa itu maksudnya terapisnya membaca cerita pendek dengan ilustrasi yang sesuai gitu. Jadi kan anak-anak biasa tuh suka baca cerita, kita kasih bacaan cerita pendek dan ilustrasi gitu. Kemudian setelah membaca cerita, penguji memperoleh 36 produksi struktur target dalam konteks kalimat per sesi. Nah, kalau ini sih menurut saya mungkin seharusnya dilakukan dengan anak-anak yang sudah lebih sudah lebih berumur, sudah lebih tinggi usianya gitu, karena ini kan cerita ya. Kadang anak-anak tuh kalau yang masih kecil kan belum paham, belum paham gitu. Cuma mungkin ini akan dilakukan dengan anak-anak yang lebih tinggi usianya gitu, karena kan ini exposure, dia lebih menekankan pada exposure, nggak kayak tadi shape coding itu biasa dilakukan oleh anak-anak dengan usia 5-6 tahun dan seterusnya begitu. Kemudian selanjutnya intervention for co-occurring speech and language difficulties addressing the relationship between the two domains. Nah, di sini yang saya bilang tadi di pembukaan bahwa ada artikel yang menggunakan dua domain. Jadi nggak cuma tata bahasa aja sebetulnya. Di sini ada morfologinya kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah morfologi atau fonologi gitu. Tapi di sini saya hanya mengekstrak yang tata bahasanya saja. Gitu. Jadi kegiatan terapinya menargetkan produksi bentuk lampau reguler dan bentuk jamak. Durasi terapinya sesi 30 menit setiap minggu selama 10 minggu. Oke, kita membahas prosedur. Bentuk lampau membutuhkan konsonan akhir T dan D kan biasanya kalau past tense. Nah, ini rata-rata di sini past tense semua. Hampir ya, kita sudah membahas 4 artikel dan 4-4-nya past tense semua. 35 kata kerja past tense reguler dipilih yang dapat dengan mudah diilustrasikan oleh anak-anak tersebut. Maksudnya diilustrasikan itu yang kegiatan mereka pernah lakukan dan mereka pernah melihat orang lain melakukan itu gitu loh. Kemudian kata kerja ini termasuk 9 dengan vowel final stems ya, yang berakhiran vowel. Nah, di sini ada domain fonologinya.
19 dengan konsonan final stem, dan 7 dengan stems ending gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada teaching story grammar components to increase oral narrative ability, a group intervention study. Jadi kegiatan terapinya itu adalah komponen tata bahasa dalam cerita dan organisasi cerita. Jadi mereka mengemas dalam bentuk cerita, tapi tetap tetap dengan target tata bahasa. Ya sebentar. Oke. Prosedurnya adalah pengajaran tata bahasa cerita ini melibatkan pembaca cerita kemudian menyelesaikan kegiatan pilihan ganda dan mengisi kekosongan cerita. Ya, jadi di sini sama sih seperti yang biasa dilakukan kita kepada anak-anak normal lainnya, bahwa kita menyodorkan cerita kemudian anaknya dikasih soal pilihan ganda dan soal fill in the blank. Anak-anak pertama kali diberikan serangkaian pertanyaan pilihan ganda gitu ya, yang berdasarkan cerita gitu. Formatnya terdiri dari 4 pilihan yang memungkinkan siswa dapat memilih komponen tata bahasa cerita yang sesuai. Jadi dari situ dilihat grammarnya sesuai dengan cerita, menyangkut cerita, jadi masih berkaitan gitu. Oke, selanjutnya treating the passive in children with specific language impairment, a usage-based approach. Nah, di sini baru ada yang berbeda. Ini adalah passive. Ini ada 3 kegiatan terapinya sebetulnya. Ada party game, ada food game, dan ada picture game. Jadi durasi terapinya itu sesi intervensi mingguan, mulai dari 20-30 menit gitu ya. Jadi berentang gitu. Jadi yang pertama di sini ada party game. Para peserta diperlihatkan serangkaian gambar yang bercerita, maksudnya picture game gitu ya. Picture book gitulah. Picture card yang berstory gitu maksud saya. Game ini meniru proses landasan konstruksi dengan perkembangan dari state passive ke ambiguous passive ke event passive. Ini sebetulnya ada penjelasan lebih lanjut, tapi sayangnya saya nggak memasukkan ini karena keterbatasan slide gitu ya. Oke, selanjutnya ada food game. Nah, ini sih sebetulnya sama ya, game-gamenya, cuma mungkin berbeda di tema-temanya. Jadi ada party game, itu terkait dengan party. Kemudian di situ ada cerita-cerita tentang party gitu, yang saya baca. Kemudian ada food game, ini materi tentang flashcard stories yang tadi saya bilang, itu menunjukkan bahan makanan dan peralatan masak. Serta namun ada juga hewan gitu. Peralatan masaknya sesuai dengan kata kerja untuk mempersiapkan makanan gitu, kayak crush, mash, chop, slice, grate, dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang picture game menargetkan frasa sampingan. Nah ini agak baku ya bahasanya. Dalam konteks kelas seni hewan, anak-anak menebak. Nah picture game ini sebetulnya saya membacanya juga agak aneh, karena mereka anak-anak itu menebak hewan mana nih yang melukis gambar ini gitu. Mereka diminta untuk menempatkan penghitung pada gambar sambil membuat kalimat dengan by gitu. Jadi kan biasanya kalau pasif itu kan menggunakan by pada akhirannya. Nah di sini juga sama, menghitung, menempatkan penghitung pada gambar tapi sambil membuat kalimat dengan menggunakan by, ini dalam picture game gitu. Sebetulnya saya juga agak bingung di sini karena keterkaitan satu game dengan yang lainnya itu agak kurang terkait gitu ya. Mungkin ini ya bisa dilakukan dengan anak-anak dengan usia tinggi juga gitu. Kemudian yang selanjutnya ada effective intervention for expressive grammar in children with specific language impairment dengan kegiatan terapinya direct teaching. Nah, kalau ini sebetulnya
ya direct teaching aja biasa gitu, kayak seperti guru menyampaikan materi dan lain sebagainya gitu. Ini durasinya 8 minggu dengan prosedur target gramatikal pertama kali diperkenalkan menggunakan pengajaran secara langsung gitu. Nah, ini di sini dikasih contoh ya dari artikelnya. Misalnya ahli patologi bicara menjelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang anak laki-laki atau boys, itu dalam bahasa Inggris boys, kita mengatakannya he gitu. Ketika kita berbicara anak perempuan atau girls, itu dikatakan she gitu kan, itu ada bedanya. Namun kesulitannya di sini ketika di bahasa Indonesia kan ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada dia laki-laki atau dia perempuan, ya udah dia saja gitu. Ini kesulitannya di sini. Saya juga masih memikirkan bagaimana tantangan dari kalau di bahasa Inggris itu ada gender, kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, kegiatan dirancang yang menunjukkan arti dari target bahasa gitu. Pemodelan termasuk sedikit penekanan juga pada target gitu. Jadi setiap anak ditanyai pertanyaan yang akan memunculkan target gramatikal yang dimaksud. Nah, ini sebagian kecil ya contohnya direct teaching dari yang menjelaskan he dan she itu. Karena ini expressive grammar. Oke, yang terakhir ada daily or weekly. Nah, di sini yang saya tangkap setelah membaca dari penelitian ini adalah mereka membandingkan mana yang lebih baik antara daily atau weekly gitu ya, bahasa kasarnya. The role of treatment frequency gitu ya, role atau peran dari frekuensi treatment atau durasi terapi itu berpengaruh nggak sih sama keefektifan terapi tata bahasa pada anak dengan SLI gitu. Jadi kalau di sini adalah kegiatan terapinya adalah game based activity ya, mereka main game. Kemudian program perawatan melibatkan 3 jam per minggu selama 4,5 bulan. Jadi sesi perawatannya terdiri dari aktivitas berbasis permainan atau berbasis game. Nah, di sini dicontohkan mereka menggunakan Play-Doh ya. Ya, mereka menggunakan Play-Doh, kemudian bisa nih mereka membuat kalimat, anak-anak itu disuruh membuat kalimat atau gurunya deh, atau terapisnya gitu. Terapisnya mencontohkan kalimat, oh iya saya sedang menggulung Play-Doh gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan I rolled the Play-Doh gitu. Kayak contohnya tadi yang di sebelumnya, I rolled the Play-Doh. Itu contohnya, nanti anak-anaknya ngikutin. Itu kan berbasis apa yang sedang kita lakukan, berbasis in the exact time. Mereka pada akhirnya juga jadi tahu begitu. Oh, kalau saya mau bilang seperti ini, saya melakukannya seperti ini, gitu. Itu juga menurut saya selain tata bahasa juga memperlancar kosakata ya, memperbanyak kosakata gitu. Selain untuk anak-anak SLI juga bisa untuk anak-anak normal lainnya gitu. Iya, selanjutnya kita menuju pada kesimpulan. Baik, setelah tadi 8 penelitian yang sudah saya sebutkan dan paparkan, yang pertama, intervensi pada tata bahasa diberikan pada anak dengan SLI dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, seperti tadi ada shape coding, kemudian ada game based activity, ada direct teaching juga, dan kemudian ada intervensi lainnya yang sebetulnya bisa kita terapkan. Hanya saja kita perlu kesabaran, kita perlu persiapan yang lebih, itu sih ya, apalagi kayak semacam game based activity. Kemudian shape coding juga sama, kita harus mempersiapkan segala sesuatu halnya dan merencanakan nanti kalau misalnya begini plan A, plan B-nya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian nomor 2, durasi intervensi yang singkat menjadi keterbatasan ya. Saya juga membaca bahwa keseragaman pendapat ini ditemukan dari 8, ya nggak semuanya sih memang, tapi mayoritas mengatakan bahwa durasi intervensi yang mereka lakukan itu terlalu pendek loh. Walaupun padahal ada yang sudah berbulan-bulan misalnya, ada yang sudah sampai berapa puluh jam begitu, namun mereka masih bilang bahwa durasi intervensi yang singkat ini menjadi keterbatasan. Mungkin karena di sini menurut saya ya, karena di sini penelitian kan, nggak mungkin kita penelitian benar-benar yang panjang gitu.
karena ya banyak sekali batasan dalam melakukan penelitian tersebut. Tapi ketika kita melakukan pendampingan, melakukan terapi, itu sepertinya menurut saya akan memiliki waktu yang lebih banyak gitu ya daripada hanya sekedar penelitian. Jadi ya untuk para terapis, untuk para guru yang mengajar, sebisa mungkin disabarkan karena durasi intervensi itu nggak bisa instan gitu. Durasi terapi itu nggak bisa instan. Kita harus sabar, harus ya melapangkan dada itu untuk hal durasi intervensi. Nah, yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan dapat menjadi rujukan dalam memberikan intervensi kepada anak dengan specific language impairment. Nah, seperti yang sudah tadi saya jabarkan, beberapa prosedurnya sudah saya jabarkan, itu mungkin bisa diambil ya, yang bisa dilakukan gitu. Seperti shape coding itu mudah sekali, game based activity juga mudah sekali. Nah, party game juga mudah, direct teaching dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.